Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali washabi wa ansari wa junudi wa man tabi'aku huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dan sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita panjatkan pada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan, Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita. Yang tiada terhitung akan jumlah dan banyaknya. Ya Alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini kembali kita bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi awal langkah yang baik untuk mengisi kehidupan hari ini dan selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita selalu panjatkan dan kita berikan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pada seluruh juga begitu pula kepada keluarganya, sahabat dan juga para pengikutnya. Dan mudah-mudahan terlimpah dan tercurah pula kepada kita semua yang selalu setia, patuh dan taat kepada ajaran serta berpegang teguh kepada sunnahnya. Saudara pemirsa yang berbahagia dan sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini merupakan awal langkah perjalanan kita di hari ini. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana doanya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal khair hadzal yaum. Ya Allah, berikanlah kepada hari ini untuk kami dan untuk aku pula. As'alukal khair, aku bermohon kepadamu yang baik. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syarri hadzal yaum, daripada buruknya hari ini. Pagi hari ini adalah pagi awal melangkah kita untuk mengisi kehidupan kita di hari ini. Semua orang berharap semoga kehidupan kita di pagi hari ini sukses, berjalan dengan lancar, selalu diberikan kebaikan dan kebajikan. Sehingga kita hidup dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan serta kenyamanan. Namun hiruk pikuk kehidupan siapa yang tahu di antara kita. Sebab perjalanan hidup kita ini walaupun nyata tapi penuh dengan rahasia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak pernah akan tahu madza taksibu ghadan, apa yang ia akan lakukan pada esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan manusia pula tidak tahu di bumi mana ia akan mati. Saudara pemirsa yang berbahagia dan sama dimuliakan Allah. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat dan keterangan penjelasan kepada kita. Annahu qala man asbaha fi dukhuli waqti sabah wa huwa yasku dikal ma'asi fa ka'annama yasku rabbahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, barang siapa yang masuk pagi hari, wa huwa yasku dikal ma'asi, begitu pagi hari baru awal menghadapi kehidupan, ia sudah mengeluh di dalam menghadapi kehidupan. Fa ka'annama yasku rabbahu, maka seakan-akan ia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada manusia, yasku ilan nas, mengeluh kepada manusia tentang sempitnya yang akan ia takut menghadapi sempitnya kehidupan ini. Maka itu adalah merupakan langkah yang pengecut. Andaikan kita mau mengadulah kita kepada Allah. Faka'annam yasku rabbah. Kadang-kadang manusia belum apa menghadapi kehidupan, kita sudah mengeluh bagaimana akan menghadapi kehidupan hari ini. Apakah kita keluhkan hidup kita secara lisan dengan orang ataukah secara tulisan? Apalagi di tengah-tengah sekarang kehidupan kita yang sudah dengan kemajuan teknologi. Dia mengirimkan pagi-pagi melek mata, baru bangun tidur. Dia sudah takut seakan-akan menghadapi kehidupan, mengirim berita bagaimana ia akan hadapi. Islam mengajarkan sesuai dengan bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kita mengeluh bukan kepada manusia. Mengeluhlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengeluh kepada Allah,
tentunya kita berdoa kepada Allah. Tidak pantas kita mengeluh kepada manusia. Andai pun kita mengeluh kepada manusia, orang itu belum tentu mampu bisa membantu dan menolong kita. Yang berhakikat yang membantu dan menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita keluhkan kepada kehidupan kita, kepada halayak ramai. Dengan kemajuan teknologi, orang mengeluh hidupnya dengan Facebook. Tentunya kesulitan hidup kita umbar kepada orang yang lain dengan begitu banyak. Ini yang mengakibatkan kita menjadi jalan sebelum kita menghadapi, kita sudah takut menghadapi kenyataan. Ingat, orang yang baik adalah orang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Karena Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik kepada kita, tergantung bagaimana kita manusia yang menerimanya, apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah pada kesempatan pagi hari ini, kita keingin mengeluh-mengeluhlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia menghadapi kejaran daripada orang-orang yang hendak membunuhnya. Di mana Nabi Allah Musa alaihissalam memberikan satu untai kata kalimat yang disampaikan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa animukumul kalimati allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra. Ketahuilah oleh engkau, kata Nabi, dengan satu untai kata kalimat-kalimat allati takallama biha Musa, yang dimana Nabi Allah Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hina jawazal bahra, ketika Nabi Allah Musa hendak melintasi lautan. Yang ketika itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Fakulna bala ya Rasulullah, sahabat kemudian menjawab, baik ya Rasulullah. Qala, bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu, katakanlah, kata Nabi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bayangkan Nabi Allah Musa ketika itu, pada waktu Nabi Musa hendak dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa dengan orang-orang Bani Israel untuk menyelamatkan mereka. Di antara dua pilihan, apakah Nabi Musa menyeberangi lautan ataukah Nabi Musa diam dan siap dibantai, dibunuh oleh mereka. Nabi Musa, pilihan itu cuma Nabi Musa bisa berdoa. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, lakal hamdu, bagimu pujian, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah kami mengeluh. Wa antal musta'an, kaulah yang hanya bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali engkau ya Allah yang maha agung, maha tinggi lagi maha agung. Nabi Allah Musa dalam doa itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita mengeluh kepada orang, belum tentu orang itu akan memberikan solusi yang positif. Tapi ketika kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lahirlah satu kekuatan kepada kita menghadapi kenyataan kehidupan. Ini yang harus ditanamkan. Artinya apa? Awal berangkat hidup kita, ketika kita akan menghadapi perjalanan hidup, iringi hadap hidup kita itu dengan doa. Itu adalah untuk mengeluh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mengeluh kepada manusia. Orang yang mengeluh kepada manusia menghadapi kenyataan hidup adalah pengecut. Pagi ini saya mengajak kepada seluruh pemirsa, sebelum kita mengisi kehidupan kita pagi ini, berangkat untuk menuju hari yang terang, berangkat menyambut kedatangan kehidupan kita, mari kita sambut kedatangan hidup kita dengan doa. Keluhkan segala masalah kepada Allah dengan harapan apa kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebab yang memberikan hakikat hidup bukan manusia, bukan siapa-siapa, adalah Allah. Andai pun kita dapat jalan dari manusia, itu hanya merupakan satu wasilah, karena Allah yang memberikan jalan kepadanya untuk sampai kepada kita. Semua yang gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang menggerakkan lazat yang bisa menggerakkan segala-galanya.
yang menggerakkan tubuh kita, yang menggerakkan badan kita, yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan mata penglihatan kita adalah Allah. Yang menggerakkan segala alam ini adalah Allah. Ketika kita mengeluh dan pasrah kepada Allah, maka Allah akan mampu dengan segala kekuasaannya menggerakkan apapun. Contoh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika posisi sudah terjepit, hadapan lautan, di belakang adalah musuh yang siap akan menerkam. Apa Nabi Musa akan mengeluh kepada Bani Israel, orang-orang yang di belakangnya? Nabi Musa tidak mengeluh kepada mereka. Nabi Musa angkat tangan munajat berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu. Walaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Begitu kepasrahan Nabi Musa, ketika itu pula turunlah satu mukjizat Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa kentukan tongkatnya, terbelah lautan menjadi jalan tol. Selamat di bawah jalan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Andaikan Nabi Allah Musa berbincang dan berdialog kepada orang yang di belakang, belum tentu orang Bani Israel ini akan memberikan solusi dan memberikan pertolongan. Di sini diajarkan ketika kita ingin melangkah, mengisi kehidupan, harus memiliki kekuatan niat yang utuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepasrahan yang tinggi kepada siapa? Kepada Allah. Ketika sudah memiliki kepasrahan yang tinggi kepada Allah, maka ketika itu pula kita mengeluhkan segala permasalahan hidup kita kepada Allah, akan beres. Justru kadangkala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang menjadi kacau balau bahkan riuh di tengah-tengah hidup kita ini, ketika kita mengeluh kehidupan kepada orang lain tentang apa yang akan kita hadapi, maka ketika itu pula akan membuat kebimbangan dan keraguan kita melangkah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka kadang lebih banyak memanfaatkan bagaimana kekurangan kehidupan kita. Bagaimana keluhan kita dia kemas. Lalu dia angkat ke permukaan. Lalu dijadikan bahan untuk mencari kelemahan kita. Bukan untuk membantu dan menolong kita. Karena kita mengeluh dengan kekurangan adalah kita membuka dengan kelemahan diri kita sendiri. Saudara pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam urusan kehidupan dunia. Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa, kata baginda Rasul, masuk pagi hari di hadapan urusan dunia hazinan, belum apa-apa mereka sudah hazinan. Apa itu hazinan? Yakni adalah ia mengeluh, ia merasakan duka, merasakan sedih menghadapi dunia. Maka ketika itu pula faqad asbah sakhitan 'alallah, maka sungguh ia telah murka, telah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah Allah akan memberikan marah kepada kita ketika pagi hari kita sudah penuh dengan yang namanya rasa duka. Sambut pagi dengan keceriaan, ada optimisme yang tinggi. Optimisme lahir kalau kita sudah memiliki kepasrahan yang kuat kepada Allah. Yang ini harus kita tanamkan pagi hari ini menuju matahari terbit yang ada di barat, di Indonesia bagian barat maupun saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur yang sudah merasakan pagi, yang sudah siang matahari menyongsong kita. Sambut hari ini dengan optimisme. Sambut hari ini kita dengan kepasrahan kita kepada Allah. Dengan usaha yang sudah kita persiapkan, lalu kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah akan menjadi hari yang bermanfaat dan hari yang berguna buat hidup kita. Sebab di tengah kehidupan kita ini yang kita akan hadapi banyak yang namanya tantangan, rintangan. Justru tantangan dan rintangan ini yang kita akan hadapi adalah merupakan jalan bagaimana kita akan maju ke depan. Tapi ketika kita takut menghadapi tantangan, takut menghadapi rintangan, jangan berharap kita akan bisa mendapatkan kemajuan. Ini adalah yang diajarkan oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berkali-kali pagi hari walaupun saat hari yang akan dihadapi penuh dengan yang namanya tantangan yang berat, tidak pernah Nabi mengeluh dan gundah gulana, gelisah, rasa takut dan kecewa. Nabi hadapi dengan apa? Dengan keceriaan. Yang saat itu Nabi sudah memiliki kekuatan dan ini yang ditanamkan kepada kita. Mari umat Islam, wahai saudaraku di mana Anda engkau berada. Apapun yang terjadi hari ini, kita pasrahkan kepada Allah. Kita sambut hari ini
dengan penuh kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan. Orang yang takut menghadapi kehidupan, dia akan jadi pecundang di dalam kehidupan. Soal dapat atau tidak, soal menang atau kalah, sukses atau tidak, bukan urusan kita. Itu adalah kembali kepada urusan Allah. Yang penting hari ini adalah kita berbuat dan kita melakukan. Bagaimana suksesnya atau tidaknya, dapat atau tidaknya, sukses atau gagalnya, itu bukan urusan kita. Yang menentukan adalah Allah. Tugas kita adalah usaha. Karena itu jangan kita menjadi hazinan, jadi orang yang duka. Ketika kita duka sudah menghadapi hidup, maka kita takut kehidupan pun kebaikan tidak akan menyambut hari ini. Di sana masih banyak jalan yang akan kita tempuh. Di sana masih banyak yang namanya jalan yang terbuka buat diri kita sendiri. Kalau sudah ada rasa takut, rasa yang namanya kita gelisah, rasa yang namanya ada duka dalam diri kita, dengan sendirinya pintu-pintu kebaikan dan pintu kebahagiaan, apalagi pintu rezeki kita pun akan tertutup kepada kita. Memang urusan hidup ini pelik, tapi urusan hidup itu juga adalah indah. Urusan hidup ini memang tidak semudah dan tidak segampang, tapi itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita sanggup menghadapi kenyataan hidup dengan nyata hidup yang kita hadapi saat ini, maka ketika itu pula kita akan mendapatkan kekuatan. Tapi ketika kita sudah takut dan pengecut dengan penuh keluh kesah, pagi hari sudah mengeluh akan yang kita hadapi, bahkan kita dengan penuh penderitaan, ada tekanan, seakan-akan kita sudah menekan langkah kita, tinggal kita tidak berbuat. Itu adalah sebelum kita sudah gagal sebelum kita berjuang. Gagal sebelum kita melangkah. Saudara-saudara hadirin rahim, para pemirsa yang berbahagia dan sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harus kita songsong dengan penuh kedua tangan dan harapan hati yang lapang kepada kehidupan kita menuju raih kebahagiaan, dengan catatan yang kita kejar adalah ridho Allah. Orang takut menghadapi kehidupan dan kurangnya mereka punya kekuatan karena orientasi yang salah. Karena itu yang kedua, ketika kita menghadapi kehidupan kita melangkah, yang kita kejar adalah bukan dunianya kita, tapi yang kita kejar adalah bagaimana kita mendapatkan hari ini untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita kejar adalah untuk ridhonya Allah, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah? Yang kita lakukan, kita perbuat, insya Allah akan melahirkan satu nilai kesuksesan. Yang menjadi tekanan kita, karena apa? Yang kita kejar adalah materi. Yang kita cari adalah dunia, yang sifatnya adalah sementara. Yang tidak pernah akan ada abadi hidup kita. Wa kullu man 'alaiha fan ila dzul jalali wal ikram. Sebab semua yang ada di alam jagat semesta ini akan sirna. Saya akan mati. Ibu bapak para pemirsa yang di rumah pun pula akan mati. Alam ini pun akan hancur. Yang abadi dan kekal adalah ila dzul jalali wal ikram, yakni zatnya Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Kalau kita mau pasrahkan, kita tujukan ridho kepada Allah, bagaimana kita melangkah mendapat keridhaan Allah. Hari ini kita kejar ridho Allah. Yang mau bekerja untuk dapatkan ridha Allah. Yang mau berdagang, berniaga untuk mendapatkan ridha Allah. Yang ingin lagi belajar, mau berangkat sekolah untuk mendapatkan ridha Allah. Semuanya tujuan kita dengan ridha Allah. Maka hari itu tidak ada kita mengeluh kepada siapapun. Yang kita kejar materi, yang kita cari adalah cuma dunia. Maka ketika itu pula kita akan tertekan sebelum kita mengejar. Banyak orang yang menangis sebelum ia berjalan. Banyak orang yang patah kakinya sebelum ia melangkah. Kenapa? Karena kekelemahan dalam dirinya. Apa yang menyebabkan lemah? Karena orientasinya yang salah. Kalau orientasi kita kuat, insya Allah kita akan berhasil. Kalau orientasi kita ridha Allah, hidup kita pun akan ringan. Tidak akan ada beban dalam kehidupan. Justru yang menjadi beban karena target duniawi. Kurangi target duniawi. Hilangkan itu. Kita memiliki target kita adalah bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Ketika manusia bermohon kepada Allah, minta ridhonya dan minta dijauhkan daripada murkanya Allah, garis rel kehidupan itu kita pegang dengan kuat, melekat dalam kehidupan, tertiti dalam dada hati kita, terwarna dan terpancar dalam pikiran kita. Kemudian pula penghijauan ta'an dalam setiap kehidupan kita. Maka di situ pula lah akan Allah berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan hidup yang akan ia hadapi, yang ia akan hadapi, barangkali menurut ukuran kita tidak sulit, menurut ukuran akal logika manusia tidak sampai, tapi ketika Allah berikan ridho, Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan. Harapan kita semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan jalan hidup kita, dan kita selalu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selamat mengisi pagi hari ini, hidup ini dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.